Bang Dadang sendiri satu pandangan dan masukan kepada generasi muda untuk menghadapi persoalan-persoalan kedaulatan, ancaman-ancaman kedaulatan, persoalan-persoalan demokrasi dan ancaman-ancaman demokrasi, serta persoalan ekonomi dan ancaman ekonomi kita ke depan. Mungkin pandangan Bang Dadang untuk generasi muda. Abang ini kan juga tokoh muda nih Bang, perlu satu nasihat dan pandangan kepada anak muda kita ke depan. Silakan Bang Dadang. Baik, saya ini tokoh muda yang sudah tua, tapi kata Bung Karno itu bukan soal usia, tapi soal semangat. Mudah-mudahan semangat saya sama semangat dengan teman-teman milenial kita yang membanjiri kehidupan bangsa kita hari ini. Pertama, tentu kita berharap anak-anak muda bisa ikut berpartisipasi dalam politik kita dengan nilai-nilai Pancasila yang kuat, untuk memberi pelajaran bahwa tanpa money politik pun kita bisa. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh teman-teman muda, saya yakin kuantitas orang-orang muda yang sungguh sangat dominan hari ini itu akan sangat menentukan peta politik kita ke depan. Karena menurut saya, seandainya itu tidak terjadi, kita akan memiliki banyak tantangan dan kesulitan yang tidak kecil untuk 2024 ke depan. Jadi revolusi orang-orang muda hari ini di dalam konteks politik praktis kita itu sangat menentukan menurut saya bagi masa depan kita hari ini. Dan menurut saya harapan itu tidak menjadi pepesan kosong, karena teman-teman ini punya potensi yang sangat besar untuk mempraktekkan politik yang luhur, yang jujur, yang adil, dan seterusnya. Yang kedua, kita tahu ada serbuan, ada banjir informasi hari ini, ada tsunami dari begitu banyak platform. Saya baca ada satu buku, Surveillance Capitalism, di mana 5 platform raksasa hari ini, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain, itu dia menguasai seluruh data di muka bumi ini, dan mereka bisa saja memperdagangkan data-data itu untuk kepentingan mereka. Nah, mereka juga adalah platform yang mempengaruhi sikap dan perilaku semua manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Tidak terkecuali juga teman-teman generasi muda kita di Indonesia. Nah, menurut saya, sembari juga kita memanfaatkan platform itu, tentu dalam rangka sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno tadi, kita bukan orang yang terseret oleh arus, kemudian kita tenggelam, tapi kita punya karakter, punya nilai. Ayo, di tengah-tengah situasi ini, kita bangun karakter kita. Kita bersiap siaga juga dengan nilai yang kita miliki. Mestinya Pancasila itu menjadi perisai di dalam dada kita, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menolak nilai-nilai yang asing, nilai-nilai yang sebetulnya kontraproduktif dengan nilai-nilai luhur kita. Yang ketiga, teman-teman kita, generasi muda kita ini sangat dibutuhkan untuk terus terang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Apakah kebijakan di tingkat lokal? Saya melihat di daerah-daerah kita kehilangan orang-orang yang mestinya bisa melakukan koreksi. Jadi kita kehilangan kedaulatan di mana rakyat tidak lagi memperoleh kebijakan-kebijakan yang mestinya mereka dapati sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, saya ingin memberi saran bahwa teman-teman generasi muda kita adalah
satu entitas politik yang sungguh sangat besar dan potensial untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa menjadi harapan masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, dan mudah-mudahan saya kira bisa dilakukan, walaupun tidak mudah. Saya tahu membicarakan ini sangat mudah, tapi mempraktekannya sulit. Tapi memang itu kebutuhan kita, karena kita butuh orang-orang muda, memilih orang-orang muda pula untuk menyingkirkan orang-orang yang sebetulnya sudah banyak terkontaminasi oleh nilai-nilai yang sudah tidak luhur lagi. Dan saya berharap teman-teman muda ini, generasi muda kita bisa mempraktekkan itu, sehingga kita akan punya pemimpin yang lebih menjanjikan, lebih bisa memberi alternatif jalan keluar untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi saya kira generasi muda itu adalah fundamen perubahan kita. Kalau bahasa Bung Karno lebih mengerikan sebetulnya. Orang muda itu sebetulnya perubah dunia. Itu tidak ragu dia katakan. Dengan 10 pemuda yang Pancasilais, Bung Karno bilang kita siap merubah dunia. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya 10, tapi mungkin ada banyak orang yang bisa ikut serta untuk melakukan perubahan. Atau kita ya mati di telan banjir tadi itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita masih punya banyak alternatif orang muda yang bisa memberi harapan kepada kita. Itu Bang Krisman.